Nah ini nih, kita bisa minta ini nih, syafaat ke Nabi Isa pada saat itu. Yesus anak Daud, kata orang-orang itu, berilah kami syafaat. Yesus itu bilang, bukan saya, gitu. Saya tidak bisa memberi kalian syafaat karena bukan hak saya. Lalu bagaimana dengan kami yang selama ini selalu mengeluh-ngeluhkan kau sebagai Tuhan? Saya tidak pernah minta diangkat kalian sebagai Tuhan. Saya tidak kenal kamu. Yesus anak Daud, ini saya loh yang dulu memimpin sebuah majelis gereja. Saya menyembuhkan orang dengan namamu. Waduh. Siapa kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Gak bisa lupa peristiwa itu, walaupun saya hanya mungkin cuma mimpi gitu. Ini bukan saya buat-buat, tapi ini memang pada saat itu saya mengalami hal seperti itu. Visi saya, vision saya, maksudnya gimana ya? Dalam di alam bawah sadar saya gitu. Saya teringat pada saat si Nabi Isa berkata seperti itu, saya teringat di Yohanes berapa ya, 8 kalau nggak salah, ayat 21 sampai 23. Untuk ayatnya saya agak lupa sih ya, tapi memang seperti itu bunyinya. Saya teringat ayat Yohanes mengatakan di Yohanes pasal 8 katanya. Ayatnya saya lupa tapi gitu bunyinya. Saya teringat pada saat si Nabi Isa berkata seperti itu, saya teringat di Yohanes berapa ya, 8 kalau nggak salah, ayat 21 sampai 23. Untuk ayatnya saya agak lupa sih ya, tapi memang seperti itu bunyinya. 1 hour later. Dia revisi ayatnya. 21. Matius 7:21. Yesus berkata, siapakah engkau? Aku tidak kenal engkau, hai para pembuat kejahatan. Yesus anak Daud, kalau kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa memberi syafaat kepada kami. Jadi kami harus kemana? Kamu lihat ke sebelah sana, kata Nabi Isa. Di sana ada orang yang paling sibuk. Dia memanggil-manggil nama umatnya. Itu dia, Muhammad. Saya terbangun, saya bersujud, saya benar-benar menangis, dan saya merasa umur saya sia-sia. Saya mempercayai seorang rasul, seorang nabi menjadi Tuhan, dan tidak percaya bahwa suatu saat orang yang akan menjemput dan memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman mualaf Kristi ini kemudian setelah ditunjukkan oleh Isa katanya, tuh kamu lihat di sana, wah dia melihat Muhammad. Itu tuh yang memberikan syafaat. Nah, setelah dia melihat Muhammad teman-teman, yang terjadi dia terbangun, dia menangis, dia bersujud, dia merasa sia-sia telah menjadi orang Kristen. Akhirnya dia memutuskan untuk kemudian menjadi mu'alaf berdasarkan mimpi dan penglihatan. Ayah wae si ibu ya, mimpi ya. Dia bermimpi dan dia mengikuti atau dia mendapatkan penglihatan seperti itu. Nah teman-teman, kita melihat ya, dia mengatakan, dia mengklaim bahwa ayat Alkitab itu menjelaskan bahwa Yesus itu menolak orang Kristen ya. Yesus itu dia mengatakan menolak orang Kristen. Nah teman-teman, menurut dia di Yohanes pasal 8, nggak jadi ya, Matius pasal 7 ayat 21-23 itu menjelaskan bahwa Yesus menyangkali orang-orang yang menuhankannya. Kira-kira kayak begitu. Kan dia pakai drama tuh ya, cerita. Yesus anak Daud gitu, kami menyembuhkan. Enggak tuh gitu. Yesus, kami memanggil engkau Tuhan, berdoa. Kami kan menuhankan kamu. Yesus bilang siapa yang suruh kan gitu. Itu kan dramanya dia ya. Ngomong-ngomong, iya kelihatan dia mendongeng khas ya, begitu ya ceritanya ya, terbiasa mendongeng kayaknya ya. Nah kemudian dia mengatakan hanya Muhammad yang bisa memberikan syafaat dan menyelamatkan umatnya. Karena itulah Kristi kemudian mengatakan, saya merasa sia-sia percaya kepada nabi yang diangkat jadi Tuhan, padahal hanya Muhammad saja yang memberikan syafaat. Itu kata si Kristi ya. Nah teman-teman, karena itu kita bahas ayat yang dia bilang tadi ya. Ayat Matius pasal 7, 21-23. Kenapa kita perlu bahas? Karena ini adalah klaim sepihak Islam. Ini bukan ajaran Kristen, Mbak Kristi ya. Ini bukan sama sekali ajaran Kristen. Karena itu teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi ajaran Kristen ketika Kristi mengutip perkataan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Ayat ini berbunyi demikian.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Nah, ini makanya orang Muslim suka pakai nih, tuh kan berseru Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus, gak masuk kerajaan sorga. Kita lanjut dulu. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Yesus, aku, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman, dari perkataan atau dari ayat ini memang benar rawan banget diselewengkan oleh mereka yang Muslim ini, teman-teman. Tapi saya mengajak teman-teman melihat, saya kuningkan atau ayat ini kemudian saya berikan label kuning. Perhatikan ini. Ketika Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini sebenarnya adalah sebuah perbandingan. Ini adalah sebuah retorisnya Yesus ketika dia mengatakan bukan orang yang cuma ngomong doang atau memanggil aku Tuhan doang, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi perkataan Yesus ini bukan mau menyangkali bahwa orang manggil dia Tuhan, bukan. Tetapi dia bilang jangan panggil saya Tuhan, Tuhan, terus kamu berpikir kamu akan masuk kerajaan sorga. Tidak. Kamu harus melakukan kehendak Bapakku, itu kata Yesus. Ya, sama halnya Yesus mengatakan pada hari terakhir orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Jadi Yesus ingin mengatakan ada banyak orang yang pakai namaku. Tetapi kemudian apa? Ternyata Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu pembuat kejahatan. Jadi isu yang ingin diangkat dalam perkataan Matius 7, 21-23 ini, perkataan Yesus ini, isunya adalah masalah ada orang yang cuman ngomong doang percaya kepada Yesus, tetapi tidak melakukan ajaran Yesus atau tidak melakukan kehendak Yesus. Itu isunya. Kalau kita lihat konteksnya, Yesus itu sedang mengatakan iman itu ditunjukkan dari buah pertobatan, teman-teman. Yesus itu ingin mengatakan bahwa iman itu dilihat dari buah pertobatan. Kenapa begitu? Misalnya nih ya, saya tunjukkan pada teman-teman. Misalnya di ayat Matius pasal 7 ayat 21-23, teman-teman bisa menemukan ayat yang tadi kita bahas ya. Adalah ayat yang mengatakan kepada kita bagaimana Yesus itu mengatakan, bukan kamu yang berseru Tuhan. Nah, kita lihat konteks perikop sebelumnya. Ayat 15-20 mengatakan, Yesus bilang, kamu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena mereka itu mengajarkan sesuatu tapi mereka tidak melakukan. Kamu harus melihat buahnya. Jadi Yesus sedang mengatakan tentang perbuatan dan pertobatan. Dan sama halnya dengan Matius 7, 24-27, ayat sesudah konteks yang tadi dikutip oleh mualaf Kristi ini, Yesus mengatakan, siapa yang mendengar dan melakukan perkataanku, dia seumpama orang yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi Yesus lagi ngajarin apa sih? Gini deh, Yesus lagi ngajarin pentingnya melakukan firman Tuhan. Pentingnya melakukan perkataanku. Bukan cuman mengaku Tuhan, Tuhan doang. Bukan cuman manggil-manggil Tuhan. Bukan di mulut manis, haleluya di mulut, tetapi kelakuanmu kayak halilintar. Kira-kira kayak gitu yang Yesus mau bilang. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa ini adalah soal menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi orang yang cuman asal ngomong. Nah, teman-teman, yang kayak begini-begini adalah sebuah gorengan yang terus-menerus diulang oleh para polemikus muslim di luar sana. Yang kayak begini adalah gorengan yang terus diulang-ulang. Diulang-ulang sampai bosan saya bahasnya. Nah, sehingga teman-teman yang menyaksikan ini, silakan teman-teman bisa pakai ya, kalau ada orang yang atau para ngelantur-ngelantur itu ya, polemikus muslim yang ngelantur-ngelantur itu, yang menafsir sembarangan suka-suka udel mereka itu, tunjukkan kepada mereka bahwa ayat ini harus dilihat berdasarkan konteksnya. Karena orang muslim pun harus melihat ayat berdasarkan asbabun nuzul, bukan? Gitu. Anda yang muslim pasti tidak suka kalau ayat Quran dipakai tanpa asbabun nuzul. Karena itu orang Kristen pun harus menggunakan konteks. Jadi jangan asal comot sembarangan.